Ibu senang kalau anak apa tuh? Anak ibu jadi anak soleh. Ngomongnya yang lembut. Anak-anak nanti ngomongnya gimana ke ibu? Bu, jadi ibu yang baik ya. Dia ngomong kan baik juga gitu kan. Ya kan? Yang contoh, Bu. Nah, makanya kita sekarang belajar mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad yang perlu kita ceritakan kisahnya agar bisa dicontoh? Karena dia adalah sebaik-baik contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ibu udah siap? Ini udah ingat-ingat belum cerita-cerita yang kemarin? Ini kita masuk Aqabah keberapa nih? Aqabah kedua. Kejadian ini terjadi di tahun ke-12 kenabian. Tahun berapa, Bu? 12 kenabian di bulan Haji. Bulan apa, Bu? Haji. Bulan Haji itu mulai bulan apa, Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai Syawal, sampai Muharram. Kadang-kadang sampai Muharram dia, Bu. Kalau yang terlambat berangkat sampai Muharram dia pulang tuh. Tapi kalau seandainya dia duluan berangkat kan besok tanggal 12 sudah mulai berangkat. 12 Mei. Udah masuk tanggal berapa itu, Bu? Zulqa'dahnya. Udah sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 Zulqa'dah. Bu Ibu tahu nggak nih bulan-bulan Hijriah ini? Susahnya yang begini nih, ha. Nggak ada penampungnya itu jadinya apa itu? Ya harus ada penampung aja nih, Bu. Ada penampungnya dikit. Baru dimasukkan dikit lagi, kan gitu. Tapi kalau kosong aja ya gini aja. Apalah Zulqa'dah nih. Zulqa'dah itu bulan yang ke-11. Zulhijjah bulan ke berapa? 12. Orang haji itu biasanya dimulai masuk ke Mekah itu mulai apa? Bulan Zulqa'dah itu udah mulai masuk. Nanti tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 15 Zulhijjah sudah mulai keluar. Itu, Bu. Karena haji itu hanya sampai tanggal berapa? 13 Zulhijjah. Selesai pelaksanaan semuanya. Puncak haji itu sebenarnya 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, hanya 5 hari saja. Tapi karena pesawatnya nggak bisa langsung banyak, orang harus banyak ibadah, maka dimulai dari kapan, Bu? Zulqa'dah. Nanti pulangnya paling pertama pulang 15 Zulhijjah itu pertama pulang. Berangkat tanggal 5 Zulqa'dah, pulang tanggal 15 Zulhijjah. Itu paling cepat tuh. Keberangkatan tanggal 12 nanti itu, Bu. 12 apa, Bu? 12 Mei. Udah mulai berangkat. Ada yang berangkat haji di sini, Bu? Oh, nggak ada ya? Haji furoda kayak haji apa kayak. Bu kalau ingin berangkat haji panggil saya, Bu. Untuk manasik hajinya sedikit atau apa namanya? Pelepasan jemaah haji, kan enak pula. Karena saya di masjid, saya di dekat rumah itu pelepasan jemaah haji itu nanti di hari Ahad besok tanggal 12. Nah, itu pelepasannya itu. Pelepasan jemaah haji. Baik Ibu, udah mulai bisa masuk nih. Nih pelajaran tahun berapa nih, Bu? Main Aqabah kedua ini terjadi kapan? 12 kenabian di bulan haji. Bulan haji mulai bulan apa, Bu? Zulqa'dah sama Zulhijjah. Tapi tepatnya ini adalah bulan Zulhijjah nih, Bu. Dia tempat bulan Zulhijjah nih, bulan haji dia. Kalau sudah 12 kenabian berarti Nabi sudah berapa lama di Mekah? Jawablah, Bu. Udah berapa lama Nabi di Mekah menjalankan dakwahnya? 12 tahun. Karena disebut apa? 12 kenabian. Ayolah, Bu, jawabin. Kalau Ibu jawabin kan ketahuan tuh, gitu kan. Ya. Bu, Ibu masih ingat nggak? Tahun sebelumnya itu, tahun apa, Bu? Tahun sebelumnya yaitu tahun apa, Bu? Tahun 11 kenabian di bulan haji juga ada Islam 6 orang pemuda Madinah. Namanya dulu Yasrib. Pemuda apa, Bu? Tahun berapa? Setahun sebelumnya.
tahun 11 bulan Zulhijjah. Islam berapa orang? 6 orang Islam kan. Habis itu Nabi bilang apa di tahun 11 itu? Bawa ya teman-teman kalian untuk apa, Bu? Untuk apa, Bu? Untuk apa? Untuk apa tuh namanya itu? Untuk haji tahun depan katanya. Alhamdulillah tahun 11 itu dibawanya berapa orang, Bu? 12 orang. Jadi sebelumnya itu 6, kemudian perjanjian Aqabah pertama itu jadi berapa dia? 12. Nah, itu terjadi perjanjian Aqabah pertama. Isi perjanjian Aqabah pertama tentu kita tidak kita ungkapkan seleknya di sini. Isi perjanjian Aqabah pertama itu semuanya larangan-larangan aja. Jangan berzina, jangan apa lagi? Jangan meminum minuman keras, jangan apa lagi? Pokoknya jangan-jangan tuh, jangan membunuh. Kalau kalian sudah jadi orang Islam, kalian janji ya, jangan melanggar larangan Allah. Itu perjanjian Aqabah keberapa tuh? Pertama. Tahun pertama jumlah mereka berapa? 12 orang. Di perjanjian Aqabah kedua ini, nah ini perjanjian berapa, Bu? Aqabah kedua ini jumlah mereka sudah bertambah jadi berapa? Berapa jumlah mereka, Bu? Aduh, habis. Nih, Bu, berapa? 70 orang. Sudah 70 orang jadi Aqabah kedua. Wujud punya baterai enggak banyak? Baterai kecil Bang Wujud. Sekecil-kecilnya. Habis sekecil ini, Bu, Wujud. Kalau ada Wujud, maaf ya Wujud ya. Iya, mati 3 Wujud. Maaf ya Wujud ya. Enggak bisa di center ya. Ini mau dia. Kan kalau dibuka mau dia. 70 orang. Terus Nabi bilang apa? Jadi, Bu, dari apa? Dari 12 orang dapat berapa? Orang Yasir akhirnya 70 orang. Tapi Ibu ingatkan, dari 12 orang tadi diutus sama Nabi bersama mereka namanya Mus'ab bin Umair. Ini kita cerita yang kemarin sedikit nih. Mus'ab bin Umair. Terus sampai di Mus'ab bin Umair di Yasrib. Terus dia bilang apa Mus'ab bisa mengajarkan orang Yasrib masuk Islam. Akhirnya singkat cerita dapat berapa orang, Bu? 70 orang. Dapat 70 orang. Akhirnya mereka datanglah kemana, Bu? Ke Mekah untuk ceritanya berhaji. Hajinya tentu pelaksananya masih pelaksanaan haji apa, Bu? Apa itu namanya? Ya gitulah, pelaksanaan haji apa tuh? Ya gitulah cara orang jahiliyah. Tapi mereka tidak melakukan perbuatan jahiliyah itu, mereka ikut-ikut aja gitu kan. Saat perjalanan kaum muslimin saling bertanya-tanya. Maksudnya mereka nih yang 70 orang ini sebenarnya mereka sudah muslim di tangan siapa, Bu? Mus'ab bin Umair. Ini ceritanya ingin ketemu sama Nabi. Terus apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW? Terus mereka bilang, saat perjalanan kaum muslimin saling bertanya, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah dikelilingi, diusir dan diancam? Kadang-kadang. Tapi kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kadang-kadang dia bisa wujud. Karena udah low baterai. Terus sampai kapan ini? Katanya kan sampai kapan? Maksudnya mereka berbicara sampai mereka aja. Kan mereka udah tahu karena Nabi itu diapain, Bu? Disiksa. Apakah kita biarkan tetap Nabi Muhammad di Mekah atau kita ajak Nabi Muhammad ke Madinah? Terus akhirnya mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad di Aqabah. Di mana, Bu? Aqabah. Tapi rencana mereka sudah ingin mengajak Nabi Muhammad hijrah ke mana? Madinah. Ini ceritanya akan hijrah nih, Bu. Ini sudah di akhir-akhir Nabi di mana, Bu? Di Mekah. Ini mau hijrah nih ceritanya nih. Habis itu, Bu, Rasulullah mengadakan pertemuan dengan mereka di Aqabah. Aqabah itu Ibu tahu di mana Aqabah? Di mana Aqabah itu, Bu?
di Mina dekat pelemparan jumrah pertama. Jadi jumrah itu kan ini Bu ya. Kalau Ibu atur ini ini Ka'bah. Mana Bu? Ka'bah. Ka'bah. Habis Ka'bah itu namanya apa Bu? Muzdalifah. Apa namanya Bu? Muzdalifah. Ini Muzdalifah nih. Ini Ka'bah. Ini apa? Muzdalifah. Ini apa? Mina. Ini apa? Arafah nih, terempat ini ya. Apa di sini tadi? Ka'bah. Ini apa? Muzdalifah. Ini apa? Mina. Ini apa? Arafah. Ini 4 tempat ini harus Ibu hafal nih untuk haji nih. Kalau Ibu haji sesuai sunnah, sebenarnya nih di tanggal 8 Zulhijjah itu Ibu sudah pakai apa? Baju ihram. Di mana pakai baju ihramnya? Di hotel sendiri-sendiri, karena Ibu kan udah di Makkah tuh kan. Di hotel sendiri pakai baju ihram sambil niat labbaik Allahumma hajjan. Nah, kan sengaja aku apa? Memenuhi undanganmu untuk haji lillahi ta'ala, itu niatnya. Atau nawaitu hajjan lillahi ta'ala. Aku sengaja haji apa? Karena Allah Ta'ala. Baru setelah niat itu baru Ibu sampaikan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu di mana Ibu lakukan itu? Di hotel sendiri-sendiri atau di rumah sendiri-sendiri. Setelah itu nih subuh nih ceritanya Bu. Apa Pak subuh? Subuh itu Ibu jalan ke mana Bu? Ke Mina. Jalan ke berapa? Mina. Sebenarnya dari Ka'bah ke Muzdalifah ini 4 kilo jalannya cuman Bu. Berapa Bu? 4 kilo. Ini 4 kilo nih. Dari Muzdalifah ke Mina berapa kilo? 4 kilo. Dari Mina ke Arafah berapa kilo? 4 kilo. Sama-sama 4 kilo. 4 kilo 4 kilo Ibu. Tapi Ibu tanggal 8 apa ini? Zulhijjah itu, Ibu dari sini nih, ini kayak manasik kita jadinya Bu ya. Ya nggak apa-apa lah, biar Ibu tahu tentang Aqabah, di mana Aqabah nih. Dari sini Ibu langsung ke Mina. Berapa kilo tuh jalannya Bu? Sunnahnya jalan kaki itu subuh tanggal 8, jalan kaki di sini sampai ke Mina 8 kilo. Biasanya Ibu sampainya jam 10 pagi. Jam berapa? 10 pagi. Ibu zikir aja di sini, zikir. Kemudian nanti sampai salat zuhur, Ibu salat zuhur 2 rakaat. Namanya salat zuhur di kasar. Gede Bu, gede banget. Nggak apa-apa ya Bu Cut. Cukup nih Bu Cut. Maaf ya Bu Cut ya. Nggak ada, nggak apa-apa Bu Cut. Itu sampai di mana tadi? Salat zuhur di sini 2 rakaat. Salat asar di sini, dia nggak jamak, cuma di qasar aja. Qasar di sini 2 rakaat. Salat maghrib berapa rakaat? Nah, tetap 3, nggak bisa 1,5. Salat isya 2 rakaat, karena di qasar dia 2 rakaat. Pokoknya di qasar di sini. Salat subuh ya 2, bisa 1? Nggak bisa, jadi 2. Selesai 1 itu Bu, selesai apa tuh? 2 salat subuh tuh. Baru Ibu di sini di Mina ini sunnahnya nih. Dari Mina ini baru jalan kemana nih? Ke Arafah. Dari Mina ke Arafah berapa kilo? 4 kilo. Taruh aja segitu dulu kita sama kita ya, lebih kurang tuh ya. 4 kilo. Sampai Ibu di mana Bu? Di Arafah. Sampai di sini misalnya jam 10. Arafah ini puncak haji. Sudah tanggal berapa nih di Arafah Ibu nih? 9. Tanggal berapa? Ini tanggal 8 tadi udah di sini kan? Tanggal berapa di sini? 9. Sampai di sini kan? Dari sebenarnya sunnahnya dari zuhur sampai maghrib. Ibu di sini sholat zuhur sama asar langsung dijamak qashar. Dijamak qashar. Habis itu ngapain Ibu lagi? Alhamdulillah. Habis itu ngapain Ibu lagi? Zikir-zikir aja, muhasabah. Sampai nanti waktu apa Bu? Sampai nanti waktu apa? Maghrib. Sudah selesai maghrib tanggal 9 itu ngapain Ibu? Cepat sekali. Belum. Kita contohnya Bu ya. Jadi kayak manasik haji kita jadinya ya. Apa-apalah.
Kasih bucut banyaklah rezeki bucut-bucut. Udah. Oh, banyaklah rezeki masjid, mikir bucut juga. Masya Allah nih. Jadi gampang hidup saya jadinya. Ini dikasih atau pinjam nih bucut? Oh dikasih. Ini kan akadnya harus tahu dulu, nanti terbawa, nanti dipinjam kan harus balik. Dah ya Bu ya. Jadi sampai di sini apa tadi? Sampai di sini tanggal 9. Ibu di sini zuhur sama asar dijama, habis itu ibu zikir. Itu puncak haji di sini nih Arafah. Nanti maghrib, udah maghrib, sunnahnya ibu nggak sholat maghrib di Arafah. Tapi kemana ibu? Langsung jalan. Baik jalan kaki maupun pakai apa terserah lah. Kalau saya dulu di haji 2004 itu jalan kaki semua itu Bu. Berasa luar biasa itu. Jalan kaki itu sampai di tanggal 9. Sebenarnya tanggal 9 maghrib itu sudah masuk tanggal 10 itu. Karena kan perhitungannya Bu kalau Hijriah maghrib kan. Dan tanggal 10 itu kan maghrib itu kan. Maghrib. Dari sini ibu kemana lagi? Kemana lagi ibu? Saya terbalik tadi ini. Terbalik saya. Ini Mina di sini, maaf, terbalik. Ini Muzdalifah di sini. Jadi kita dari terbalik saya ada kata balik. Ini Ka'bah apa tadi? Mina. Habis apa tadi? Muzdalifah baru Arafah. Kita lewat sini. Nah, sampai di sini. Tanggal 9 itu kita kemana, Bu? Ke sini nih. Muzdalifah. Ngapain nih, Bu? Untuk maghrib di sini. Maghrib, tiga sholat maghrib di sini. Sampai di sini aja sholat maghribnya. Biasanya ibu sampainya jam 10 malam di sini misalnya. Baru ibu sholat maghrib di sana sama sholat isya namanya jamak takhir. Jam apa namanya? Takhir. Sholat maghrib dulu 3 rakaat, baru sholat isya 2 rakaat jamak takhir kasar. Di mana ibu sholatnya? Di sini. Di mana sunnahnya? Di Muzdalifah. Ngapain ibu habis itu? Mabit sambil ngambil batu. Berapa ibu ambil batu? 70. Nah, 7. Nanti ibu susah mencari di Mina nanti batu tambahannya. Berapa ngambilnya? 70. Kenapa 70? Karena nanti ibu akan melempar pertama Aqobah di sini. Jadi setelah subuh sebenarnya ibu maghrib sampai di sini sampai kapan, Bu? Subuh. Sampai kapan di sini? Subuh di Muzdalifah. Habis subuh baru ibu jalan ke mana? Ke Mina. Jalan ke mana? Mina. Bu di Mina nih. Nih ibu yang kepengen mau haji nih manasik nih ya. Ini Mina. Sampai di Mina subuh berarti kan jam 8 ya. Ibu disunahkan ngapain? Melempar jumrah. Jumrah itu ada 3 Bu. Pertama ada Aqobah. Yang kedua ada wusto. Yang ketiga ada apa? Ula. Aqobah itu di sini dekat Bu. Di sini nih. Aqobah di sini nih. Dekat dengan Muzdalifah. Aqobah. Habis Aqobah apa nih? Wusto atau tengah-tengah. Ini ula, ya kan? Nah, di sini nih Bu. Di sini Ibu nanti melempar jumroh Aqobah. Hanya 1 Ibu lempar di hari ke-10 tadi. Apa itu, Bu? Jam 8 tadi. Apa itu? Jumroh apa namanya? Jumroh Aqobah. Berapa batu? 7 batu. Di hari 10 Ibu lempar berapa batu? 7 batu saja, ya kan? Nanti di hari habis itu kan ibu nginap lagi di Mina nih. Nginap di Mina di sini nginapnya kan. Habis itu nanti hari 11 baru ibu lempar 3-3-nya. 7 Aqabah, habis itu wusto, kemudian ula. 1 7 7 7. Jadi berapa nih? 21. Itu hari 11. Hari tanggal 12 Zulhijjah 3 lagi. Di cara jalannya itu Proboden deh Bu. Proboden kan masuk dari sini, pulang dari ini. Jadi Proboden Bu, Proboden. Ibu tahu nggak Proboden? Satu jalan. Masuk dari sini, pulang dari sini. Ibu nggak boleh pulang lewat sini. Kenapa pulang lewat sini, Bu? Ibu nanti tabrakan sama orang. Manusia tabrakan di situ mati orang. Satu arah ya, Proboden namanya Bu, satu arah. Ya kan? Ibu kan di sini Proboden juga nih, di bundaran ini kan satu arah kan? Pulang di sini. Nah, gitu. Paham nggak Ibu tuh? Masuk di sini, pulang di sini. Itu kejadian 2006, saya jadi petugas haji itu, Bu. Gara-gara ada orang yang melawan urus, mati 300 orang lebih. Berapa orang, Bu? Karena panik, saling dorongan. Habis itu
injak-injakan, habis itu mati-matian. Ini nggak boleh bu, dia harus satu arah tuh, begitu tuh. Ini tanggal seberapa tadi? 11 berapa itu bu? Dia bukan 7 berarti 21. Tanggal 12 21 lagi. Tanggal 13 21 lagi. 21 kali 3 cepatlah bu. 63. Tadi tanggal 10 1 cuman berapa? 7. Berarti batu yang bu siapkan berapa? 70. Di mana ibu ambil? Bukan di Mina. Di mana nih? Di Muzdalifah ibu ambil 70. Tapi kalau ingin ibu lebihkan jadi 80, takut jatuh nanti boleh? Boleh. Batu yang tertumpuk di sini nanti diapain lagi sama pemerintah pemerintah Arab? Disebar lagi ke Muzdalifah untuk haji tahun depan. Gitu caranya. Oh, kata ibu. Ya, dah bisa ibu langganan, ya kan? Dah selesai ibu di sini, dah selesai haji ibu tuh mah. Tinggal tawaf ifadah, sa'i, tahlul, selesai haji. Tahlulnya di mana bu? Di sini. Hari keberapa nanti? Hari ke-14. Dah selesai di Mina, ibu pergi ke mana? Ke Mekah. Ngapain ibu ke Ka'bah? Tawaf ifadah, tawaf rukun haji namanya. Habis itu sa'i, habis sa'i tahlul, habis tahlul selesai hajinya. Tanggal 14 dah selesai. Tanggal 15 pulang. Itu bagi jemaah haji yang datang kloter pertama. Gitu ibu. Paham ibu? Alhamdulillah. Saya ceritakan apa sebenarnya tadi itu? Saya ceritakan apa tadi? Aqabah. Perjanjian itu terjadinya di mana bu? Ya Aqabah di sini. Kenapa bu? Maaf ya bu ya. Aqabah yang satu ini tidak tersentuh sama orang apa? Sama orang apa? Sama orang Makkah. Kenapa mereka nggak tersentuh ini bu? Karena batas tanah haram Makkah itu sampai di Usto sini bu. Masuk ke sini ke Aqabah sedikit, tapi mereka nggak mau melewat. Jadi orang jahiliyah dulu bu, mereka hajinya yang mereka inginkan itu hanya kemana bu? Sampai kemana? Enggak, sampai ke Mina, tapi di Aqabah hanya separuh Aqabah ini. Mereka tidak berangkat kemana? Ke Arafah, apalagi ke Muzdalifah. Mereka enggak berangkat ke Muzdalifah, apalagi ke Arafah. Mereka berangkatnya sampai mana nih bu? Sampai di Mina aja. Itu haji jahiliyah dulu. Sementara hajinya yang sebenarnya pada masa Nabi Ibrahim itu adalah sampai ke Arafah. Tapi Arafah ini sudah di luar kota tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah itu. Tanah haram Mekah. Karena batasnya di mana, Bu? Di sini. Makanya Nabi melaksanakan perjanjian Aqabah itu di mana, Bu? Di sini. Di sini ada tempatnya di sini. Ada masjid namanya Masjid Aqabah di sini. Kenapa? Karena tidak tersentuh sama siapa? Quraisy. Coba kalau Nabi melaksanakan perjanjian Aqabah di sini, kira orang Quraisy ngelihat nggak? Dilihat. Makanya Nabi melaksanakan perjanjian Aqabah ini mana, Bu? Di sini. Kenapa? Nggak kelihatan. Jadi orang jahiliyah dulu tuh hajinya sampai Mina cuman. Kalau kita hajinya sampai mana, Bu? Arafah. Bedanya itu Ibu ya. Nah, akhirnya Nabi melaksanakan perjanjian di mana, Bu? Di mana, Bu? Di sini. Dia ada Masjid Aqabah. Ini Aqabah ini masjidnya kan? Mereka melempar Aqabah juga, ya. Tapi mereka melempar dari sini, Bu, dari sisi sini. Nah, gitu aja. Itu mereka balik lagi ke sini. Nah, itu kayak mereka. Enggak sampai ke sini. Kalau orang sampai ke sini lemparnya. Paham nggak, Bu? Paham nggak nih? Alhamdulillah. Nah, itu, Bu. Akhirnya mereka, Bu, hadir kan sama Nabi itu. Siapa namanya, Pak? Abdullah bin Amr bin Haram. Salah seorang pemimpin dari yang terpandang. Nanti ada cerita sendiri nanti. Abdullah bin Haram ini, Bu. Cerita sendiri, dia adalah pemimpin. Nanti dia meninggal di perang Uhud nih, Bu. Di perang apa, Bu? Perang Uhud, Abdullah bin Haram ini. Tapi nanti ada cerita sendiri. Abdullah bin Haram ini kepengen lagi nanti ketika dia meninggal dunia, terus Nabi menceritakan kepada anaknya. Anaknya namanya Jabir bin Abdullah. Namanya siapa, Bu? Abdullah. Namanya siapa, Bu? Abdullah. Anaknya siapa namanya? Jabir.
Jabir lah menceritakan tentang ayahnya sudah mati. Abdullah ini meninggal dunia, Bu, itu tercabik-cabik, badannya terpotong-potong, termutilasi. Sedih anaknya. Cuma Nabi mengatakan, "Hai Jabir," kepada anaknya nih, Bu. "Tak tahukah engkau apa yang dialami oleh ayahmu sekarang bersama Allah? Allah meminta Abdullah ini, ayahmu ini, untuk meminta apa saja yang dia inginkan di surga." Terus dia menjawab begini, kan Nabi menceritakan kepada anaknya nih. Paham nggak Ibu cerita sini? Ya kan? Apa kata Rasulullah kepada anak ini? Karena anaknya sedih, ayahnya potong-potong di perang Uhud itu. Apa kata Allah? Jabir, Abdullah, minta ajalah apa yang kamu inginkan. Apa kata Abdullah? Apa yang aku minta lagi? Aku sudah mati syahid, aku masuk surga Allah. Apa kata Allah? Minta aja, aku kasih pasti. Apa kata Abdullah ini? Kalau begitu aku ingin hidup ke dunia lagi. Ingin hidup, minta aja itu. Ingin hidup lagi. Kalau kau suruh minta, aku ingin hidup lagi. Allah bertanya, ngapain kau hidup? Ingin senang-senang? Bukan. Aku ingin mati syahid lagi. Jadi dia ingin berjuang, kemudian mati tercabik-cabik lagi. Itu aku inginkan. Apa kata Allah? Nggak bisa. Orang sudah mati, nggak bisa hidup lagi. Itu kata Allah. Itu permintaan nggak akan aku kabulkan begitu. Yang lain, kata siapa? Allah. Apa kata Jabir? Kata Abdullah, kalau begitu sampaikan kepada orang hidup bahwa orang yang mati syahid dapat rezeki darimu Allah. Baru turun ayat Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Kalian diturunkan Allah nih untuk siapa, Bu? Untuk kita yang hidup. Jangan kalian kira orang yang mati masyahid itu mati, tapi sebenarnya dia hidup di sisi Allah, mereka dapat rezeki dari Allah. Itu ayat turun gara-gara sepermintaan siapa? Abdullah bin Haram. Nah ini dia ikut nih ikut kapan dia ikut, Bu? Perang Uhud dia ikut enggak di janji Aqabah dia ikut Abdullah bin Haram ini. Ikut dia itu. Ibu tahu cerita Abdullah bin Haram ini juga? Ini ceritanya juga lucu nih masuk Islamnya, Bu. Kan di tahun ke sebelumnya ini nih. Kan anaknya sudah masuk Islam, siapa namanya? Jabir masuk Islam nih. Anaknya ini yang ngerjain ayahnya. Abdullah ini kan kerjaannya ngapain, Bu? Namanya bagus, Mang, tapi ketika itu dia masih kafir. Kerjanya menyembah apa? Patung. Anaknya ini apa yang dikerjain sama Jabir ini? Patung ayahnya itu setiap malam dilumurin kotoran. Dilumurin kotoran. Terus hari pertama dia bilang apa? Siapalah melumuri Tuhan saya ini? Jahat betul. Saya kalau dapat nih orang ini, saya begitulah gitu ya. Saya bunuh atau apalah. Tapi habis itu bersihkannya patungnya itu, Tuhannya kata dia kan, bersihkannya, habis bersihkannya diminyakinya lagi, terus dia bilang kepada Tuhannya, Tuhan, kau kan Tuhan. Kalau ada orang yang melumurimu dengan kotoran, lawanlah, kata dia. Kau kan Tuhan. Kata dia kan? Habis itu malam itu juga setelah ayahnya tidur dilumuri lagi sama dia sebagai apa? Dengan kotoran. Besok ayahnya, ya Tuhan sudah aku bilang, lawanlah atau matikan orang itu. Kau kan Tuhan, kata dia kan. Matikan orang yang mau mengerjakan kau begini. Kau dilecehkan begini. Dibersihkannya lagi. Besoknya gituin lagi sama Abdul Jabir ini. Diapain ya, Bu? Dilumurinya bukan hanya sekedar dilumuri, Tuhannya dibuang ke selokan. Untuk menandakan kepada Abdullah ini bahwa Tuhan ini tidak berarti apa-apa. Dibuangnya ke selokan. Habis itu diambilnya lagi. Kemudian dia pokoknya kalau dapat ini. Cuman Jabir ini hebat anaknya nih. Pokoknya ketika ayah yang terlelap sedikit, dia kerjain. Gitu. Dia kerjain. Anak ayah itu awalnya nggak mau masuk Islam, Bu. Habis itu besoknya juga dibuangnya juga dibuangnya agak jauh dikit. Baru setelah itu ayahnya sadar. Berarti kau bukan Tuhan. Udah hampir 4 kali orang ngerjain kau begini. Orang yang itu tak apa-apa. Kau bukan Tuhan nih. Habis itu apa? Dibuangnya Tuhan. Kemudian dia mengatakan, aku bertuhan kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian dia minta kepada Jabir, anaknya sendiri nih. Anaknya lebih dulu masuk Islam sebenarnya. Jabir, Tuhanmu bagaimana? Coba ajarkan sama ayah. Diajarkan sama Jabir. Langsung masuk ke dalam hatinya. Kemudian dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Kadang-kadang, Bu,
memang cerita kadang-kadang cerita konyol-konyol begitu, tapi ibu jangan lakukan begini ya, ibu perang nanti sama orang. Ini khusus cerita anak sama ayah aja nih, bu jangan kerjaan begini, kalau ibu kerjaan begitu nanti ibu perang nanti, jangan begitu ya. Ini ceritanya aja ceritanya. Nah, ini tapi akhirnya dia kuat Islamnya, kemudian nanti meninggal kapan bu? Kapan? Nah, di perang Uhud. Ini cerita Jabir. Terus lanjut ceritanya bu ya. Ka'ab bin Malik al-Ansari berkata kepada Abdullah bin Haram. Ini Abdullah bin Haram tadi. Wahai Abu Ajab, namanya Abu Jabir. Karena nama anaknya bu? Jabir bin Abdullah. Ayah Jabir. Engkau adalah seorang pemimpin kami, orang terpandang di antara kami. Kami tidak suka jika engkau menjadi bahan api neraka. Ini cerita dia ingin masuk Islam dulu bu. Islam dulu. Ini cerita akhirnya dia masuk Islam. Diajak dia masuk Islam, ceritanya masuk Islam. Di tangan siapa bu? Anaknya sendiri. Ini ceritanya sudah saya ceritakan tadi kan. Nah, nih lanjut aja bu ya. Lanjut. Terus pada sepertiga malam kaum muslimin berkumpul akhirnya. Dia berkumpul juga malam-malam bu. Kalau sepertiga malam berarti jam berapa? Jam 1 atau jam 2 lah. Kumpul dia 30 laki-laki, 2 orang perempuan. 2 perempuan itu siapa namanya? Nusaibah binti Ka'ab. Nanti Nusaibah punya cerita sendiri bu. Nusaibah ini tentara perempuan. Ketika di perang Uhud deh bu, kan orang pada lari kocar-kacir tuh. Nusaibah ini apa kata dia? Pinjam baju besi kalian, pinjam helm kalian. Akhirnya dikasih sama laki-laki. Untuk apa sama dia nih perempuan? Akhirnya dia pakai baju besi, dia pakai helmnya seperti laki-laki. Dia maju sendiri ke depan. Laki-laki yang lari tunggang langgang itu apa bu? Malu kita. Nusaibah jadi maju ke depan, kita laki-laki mundur. Tak ada cerita ini. Akhirnya maju laki-laki. Ini cerita bu. Ini cerita siapa nanti bu? Nusaibah binti Ka'ab. Oh, tentara perempuan jadi bu. Tentara perempuan ini. Ketika dibutuhkan maju dia ke depan. Karena dia kayak laki-laki kan. Sudah pakai helm kan gak ketahuan. Hebat deh bu. Maka di Nusaibah itu nanti di perang Uhud itu bu. Apa kata Nabi? Semua yang melindungiku laki-laki. Ada satu perempuan. Siapa namanya? Nusaibah binti Ka'ab. Tapi luar biasa nanti ceritanya bu. Apa itu bu ceritanya bu? Istrinya nanti meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, 3 orang anaknya. Suaminya meninggal, 3 orang anaknya meninggal. Setiap dikabarkan kepada dia meninggal suamimu, alhamdulillah. Ibu kalau meninggal suamimu, ibu jawab bu. Kalau dia jawab apa? Alhamdulillah. Itu syahid dia. Gak ada yang menolongku satu. Terus meninggal satu lagi, anaknya. Alhamdulillah. 2 orang menolongku. Meninggal istri anaknya yang berikutnya. Dia bilang alhamdulillah. 3 orang menolongku. Meninggal anak keempat. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Terus Nabi mengatakan apa? Kalian kalau ingin melihat perempuan surga yang masih hidup, dia dah. Siapa namanya? Nusaibah binti Ka'ab. Kesabarannya sangat luar biasa. Berani enggak ibu? 4 orang langsung mati. Gila ibu mungkin bisa jadi kan? Jangan. Rasulullah SAW pun datang bersama Abbas. Jadi Nabi bu datang ke mana bu? Di Aqabah bersama siapa bu? Paman Nabi namanya siapa pak? Abbas bin Abdul Thalib. Ini ceritanya bu. Ketika ibu dikatakan Abbas masih memeluk apa tuh? Masih apa tuh? Masih agama jahiliyah. Tapi dia mendukung Nabi. Tapi ada juga pendapat ulama Abbas sebenarnya ketika ini sudah masuk Islam. Kata sebagian pendapat ulama. Tapi nanti kan Abbas itu bu ketahuan betul-betul Islamnya kapan? Ketika penaklukan kota Mekah. Itu baru ketahuan banget tuh. Tapi bu selama dia di Mekah dia selalu memberikan berita kepada Nabi di Madinah. Jadi intel Nabi yang sangat luar biasa yang tak ketahuan itu siapa bu? Abbas paman Nabi. Abbas bin Abdullah. Lanjut bu ya. Nah ini pembicaraan pun dimulai. Ini permulaan pembicaraan nih, penegasan Abbas. Abbas ngomong dulu bu. Jadi di pembicaraan itu kan ini terjadi akan perjanjian nih ceritanya nih. Abbas bicara. Apa kata Abbas? Pertama kali Abbas bicara apa katanya? Menjelaskan tentang konsekuensi yang serius kalau mereka bawa Nabi Muhammad SAW. Wahai kaum Khazraj, maksudnya siapa bu? Orang-orang Madinah. Muhammad berasal dari kami. Sebagaimana kalian tahu, kami yang satu pandangan, maksudnya orang-orang yang mendukungnya, yang satu pandangan, sama pandangan dengan kami telah melarangnya. Jadi maksudnya
di antara apa, Bu? Di antara apa tuh? Garis keturunan Abdul Muthalib tuh sudah melarang Nabi jangan apa pergi ke Madinah. Kan Abbas sudah tahu nih orang-orang Madinah pasti akan mengajak kemana? Kami walaupun masih jahiliyah tapi masih bisa mendukung siapa? Muhammad. Kami tidak biarkan dia mati. Ya, terus kata siapa, Bu? Kata siapa? Abbas. Habis itu kaum kami satu pandangan dan padahal ia dibanggakan oleh kaumnya. Maksudnya kami membanggakan dia sebenarnya. Dan kami melindungi dia di negerinya. Tapi dia justru, nah ini apa sih nih? Sedih sebenarnya. Muhammad ini justru memilih kalian. Kami kepengen membela Muhammad walaupun kami masih jahiliyah. Tapi dia memilih kalian. Rencananya Muhammad ini akan ikut dengan itu kata siapa, Bu? Abbas. Terus apa kelanjutannya? Lalu apa berkata? Kalau kalian dapat melindunginya, dia kata Abbas, kalau kalian dapat melindunginya, ingat ya, kalian itu punya tanggung jawab. Namun jika kalian menyerahkan dia kepada kami, tinggalkan dia, kami masih punya bisa membanggakannya. Kalau kalian ambil tanggung jawab ini. Karena kami sayang sama dia. Tapi kalau kalian serahkan, kalian tidak bawa dia, biarkan, kami masih sanggup untuk menjaganya. Bu paham gak, Bu? Paham kan cerita Abbas itu? Ini kan cerita kasih sayang nih ceritanya nih. Abbas sayang banget sama Muhammad. Akhirnya orang Arab jawab apa tuh, orang Madinah jawab, Ka'ab, sama mana namanya? Ka'ab menjawab, kami telah mendengar penjelasanmu wahai Abbas. Karena itu bicaralah wahai Rasulullah, ambillah keputusan untuk dirimu. Apa yang kau sukai? Jadi setelah itu kami sudah mendengar perkataan Abbas dan kami sanggup menanggung resiko kalau datang kami. Sebab, Bu, kalau Nabi Muhammad datang pasti yang diserang oleh orang Arab siapa? Ya orang Madinah lah. Ya kan? Kami sudah sanggup, kami sudah dengar Abbas. Tapi sekarang kami tidak memaksa engkau wahai Nabi. Cuman kami harap kau datang kami. Daripada kau di sini disiksa, kata siapa? Kata Ka'ab, lebih baik kau ikut sama kami. Tapi serahkan kepadamu keputusannya wahai Rasulullah. Kau ingin ikut sama kami, aku tetap tinggal di mana? Nah, itu pula ininya apa namanya, Bu? Apa teman-teman? Besar hatinya siapa? Orang-orang Yasrib, enggak memaksakan diri. Silahkan kau ambil keputusan untuk dirimu dan Tuhanmu wahai Rasulullah. Terus Rasulullah menjawab. Setelah itu Rasulullah memberikan penjelasan. Kemudian menjadi apa kata Nabi SAW? Kalau itu, ini cerita singkatnya. Kalau begitu, aku ikut sama kalian. Kalau begitu, apa kata Nabi? Aku ikut bersama kalian. Itu keputusan Nabi Muhammad kan? Akhirnya gimana, Bu? Ceritanya. Terus Nabi Muhammad, kalau aku ikut sama kalian, kalian harus janji kepada aku. Inilah disebut dengan perjanjian Aqabah kedua. Mereka kan sudah Islam. Di samping Islam itu ada perjanjian namanya. Disebut apa? Perjanjian Aqabah kedua. Apa poin-poin perjanjian itu? Nah, ini poin-poinnya, Bu. Pertama, dengarkan aku dan taatlah kepada aku. Baik dalam keadaan semangat maupun malas. Pokoknya taat kepadaku dalam keadaan apapun. Itu satu. Kita baca semua dulu ya, Bu ya. Infakkan harta kalian dalam waktu susah atau senang. Untuk menjunjung apa? Untuk apa namanya, Bu? Untuk menolong agama ini. Infakkan harta kalian. Terus apa? Buat amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh berbuat baik larang orang berbuat mungkar. Habis apa, Bu? Tegar dari jalan Allah. Tegar terus dari jalan Allah walaupun ada yang mencela kalian. Dicela sama orang, tetap kalian dengan agama ini. Terus apa lagi? Tolong aku, ya kan? Tolong aku. Kalian lindungi aku seperti kalian ini, seperti kalian melindungi anak kalian, istri kalian dan diri kalian sendiri. Inti ceritanya. Lindungi aku seperti kalian melindungi diri kalian, anak kalian, istri kalian. Bisa? Kata Nabi Muhammad SAW. Itu janji apa namanya, Bu? Janji apa, Bu? Perjanjian Aqabah. Yang kedua, sebenarnya perjanjian Aqabah kedua ini berupa perintah ini, Bu. Berupa perintah, taatlah kepadaku segala macam. Tapi kalau perjanjian Aqabah pertama, kalau Ibu tahu poin-poinnya, itu ceritanya tentang larangan-larangan aja. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Pokoknya larang-larangan, jangan berbohong, jangan berdusta. Itu inti dari perjanjian Aqabah pertama. Kalau perjanjian Aqabah kedua, inti poin-poinnya apa, Bu? Perintah. Taatlah, berinfaklah, tolonglah, gitu kan? Itu perintah. Makanya, Bu, ulama mengatakan begini. Kata ulama,
Yang paling pertama diajarkan ke anak itu adalah larangan. Apa yang pertama, Bu? Larangan. Sebab kalau sudah dia tidak melakukan larangan, untuk mengajarkan yang baik mudah. Tapi ketika dia melakukan larangan, dimasukkan yang baik sulit. Makanya, Bu, intinya hidup kita itu apa dulu yang pertama, Bu? Jangan lakukan yang dilarang, itu intinya, Bu. Itu aja dulu. Jangan lakukan yang dilarang. Kalau sudah tidak lakukan yang dilarang, untuk kebaikan mudah. Saya mau nanya sama Ibu. Dalam kehidupan kita sebenarnya yang paling mudah itu mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Jawablah, Bu, pikir baik-baik nih. Yang mudah menurut Ibu nih, mengerjakan perintah, misalnya Ibu disuruh sholat, mudah nggak? Mau nggak Ibu kerjakan? Tapi ketika Ibu dilarang jangan makan riba, kira gimana, Bu? Susah atau senang, Bu? Sebenarnya mana yang senang Ibu lakukan? Mana yang gampang? Ibu sholat atau meninggalkan riba? Mana yang senang? Bu, Ibu pusing ya? Udahlah, saya jawab sendiri aja lah. Bu, sebenarnya nih, Bu, ya, dalam kehidupan kita ini yang paling mudah itu sebenarnya meninggalkan larangan. Itu paling mudah itu, Bu. Karena kalau meninggalkan larangan, Bu, itu Ibu nggak berbuat apa-apa, Ibu diam aja. Jangan bohong. Ibu ngapain? Diam aja. Ya nggak bohong mah, diam aja. Gampang nggak diam, Bu? Gampang, nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau Ibu disuruh berinfaklah, susah atau senang, Bu? Harusnya itu susah, Bu. Susah itu. Atau Bu suruh sholatlah, harusnya itu apa? Susah. Kenapa? Karena dia ada kerjaan. Kalau larangan itu Ibu nggak perlu kerja, diam aja. Tapi herannya manusia ini, Bu, kalau disuruh mau dia kerjakan, kalau dilarang sulit dia meninggalkan. Itu herannya, Bu. Herannya gitu, Bu, manusia itu, Bu. Dilarang sulit, diperintah mau. Kalau larangan sama perintah dicampur aduk, yang terjadi apa? Nggak akan maksimal perintah tersebut. Ibu misalnya nih, Ibu berzina, sholat juga, berzina juga. Yang terjadi apa? Betul nggak sholatnya itu? Betul. Ibu sholat, tapi Ibu bohong juga. Betul nggak sholatnya itu? Nggak betul. Yang betul sholatnya itu apa? Ketika Ibu tinggalkan larangan, baru sholatnya diterima. Itu, Bu. Sebenarnya, Bu, inti kehidupan kita itu meninggalkan larangan seutuhnya, mengerjakan perintah semampunya. Cuma meninggalkan larangan ini setannya banyak, itu masalahnya. Paham gak Ibu cerita saya nih? Nggak paham, pusing juga. Paham gak nih? Alhamdulillah. Lanjut ya. Itu poin-poinnya, Bu. Makanya, Bu, ceritanya tadi Aqabah pertama lebih Nabi tekankan ke larangan. Aqabah kedua tekanannya pada, Bu, perintah. Hikmahnya adalah untuk ngajarin orang, utamanya dulu apa, Bu? Larangan. Ini masalah kita terasa sekarang. Apa masalah kita? Pendidikan kita sekarang, jangan katakan jangan. Itu populer sekali itu, Bu. Ke anak-anak, jangan larang-larang. Anak itu tuh biarkan apa, Bu? Bebas. Itu yang salah pendidikan kita nih. Sementara yang penting dari pendidikan itu, Bu, larangan itu. Ini kan sekarang ibu-ibu gaya-gaya luar biasa, Bu. Apa tuh? Ketika dia anaknya sudah mulai dewasa, 25 tahun, dia bilang kepada anaknya, "Nak, carilah jodoh. Terserah kau saja nak cari jodoh. Nak, ibu ikut aja." Tahu-tahu dicari jodoh, dia mencari jodoh, preman dicarinya. Apa yang ibu lakukan? Kan susah ibu jadinya. Harusnya banyak larangan. Nah, jangan kau pacaran. Nah, jangan kau pada-pada cari jodoh. Ibu yang akan jadikan. Karena ibu lebih tua daripadamu, tahu ibu yang terbaik buatmu. Diam ya, ibu yang akan jadikan. Harusnya begitu ibu kepada anak. Ini sekarang gara-gara ibu seolah-olah ibu ini apa namanya? Demokratis. Apa namanya, Bu? Demokratis. Anak itu dibiarkan aja. Bu, mama nih, anak ibu main keluar segala macam. Ibu gak larang. Ibu bilang apa? Biarkan dia berkreasi segala macam. Ditabrak sama motor nanti mati dia, susah, Bu. Lihat dia mau main di mana. Harus banyak larangan, Bu.
Manusia ini kalau nggak udah dilarang aja masih dia kerjakan, apalagi nggak dilarang. Makanya pendidikan kita yang paling penting apa, Bu? Sebenarnya nih yang diajarkan Nabi, apa pendidikan kita yang paling penting? Larangan itu. Kalau dia pernah mengerjakan larangan itu atau yang dosa-dosa itu, Bu, untuk masuk kebaikan susah. Tapi kalau dia meninggalkan seluruh dosa tersebut masuk kebaikan, gampang. Maaf nih, Bu. Ibu, kalau ibu nih misalnya, ibu melakukan dosa segala macam, Bu. Saya masukkan kaji, Bu. Saya masukkan agama ke ibu, pasti ibu nolak. Oh nih. Misalnya ibu sukanya bohong, terus saya masukkan kaji jujur. Kira-kira nerima nggak, Bu? Kesukaan ibu berbohong, kira-kira menerima nggak? Tolak itu, tertolak dia. Nanti ibu cari-cari salah, Pak Ustadz itu sembarang ngomong aja deh tuh, salah-salah ngomong Pak Ustadz itu sembarang ngomong. Ah ibu salahkan saya. Coba kalau ibu nggak pernah bohong, saya kasihkan kepada ibu cara jujur, kira-kira terterima nggak? Terterima. Ya gitu intinya, Bu. Bu paham tuh nggak paham? Nggak jelas paham, lama betul kita di situ. Paham kan? Ayo dah. Lanjut. Akhirnya Bu. Lalu Rasulullah bicara. Kemudian Nabi membacakan beberapa ayat Al-Quran. Ini tidak disebutkan ayat apa yang dibacakan Nabi untuk menambah iman para sahabat tadi yang di Madinah tadi. Terus Bara' bin Ma'mur. Siapa nama, Bu? Bara' bin Ma'mur ini orang Yasrib, memegang tangan Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kami akan melindungimu." Ini langsung, Bu. Bu bisa nggak, Bu? Jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Kamu taat segala macam, infak segala macam. Dia langsung, Bu. Ya Rasulullah, ambil tanganmu. Terus dia bilang apa? Demi zatmu yang telah Tuhan yang mengutusmu. Sungguh kami akan melindungimu, langsung gitu. Kami akan lindungimu. Kan? Kami akan lindungimu seperti kami melindungi jiwa kami, istri kami, anak-anak kami. Baiatlah kami ya Rasulullah. Kami berjanji ya Rasulullah. Kami berjanji ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami adalah orang yang mahir dalam berperang. Tambah lagi, kami mahir dalam berperang. Kami mahir segala-galanya. Kau datang ke kami akan mengorbankan jiwa, anak, segala macam untuk dirimu ya Rasulullah. Pandai nggak Ibu begitu, Bu? Ibu apa yang Ibu rasakan, Bu, dari perjanjian ini, Bu? Orang baru kenal, langsung berjanji setia sama Nabi Muhammad sampai mengorbankan dirinya, hartanya, anaknya, keturunannya. Demi siapa, Bu? Demi Rasulullah. Berani nggak Ibu begitu? Makanya Ibu, kita tidak bisa menandingi sahabat, serius, nggak bisa kita menandingi sahabat. Mereka begitu, Bu, dapat Islam, Bu, ibarat apa itu? Nggak ada diri mereka ini, nggak mereka hiraukan lagi. Yang penting agama maju. Makanya Ibu, kita harus banyak terima kasih sama sahabat Ansor dan Muhajirin, Bu. Kalau bukan karena dia, Bu, kita tak dapat Islam. Benar nggak, Bu? Karena dia yang begitu-begitu yang mengorbankan jiwa mereka, maka kita dapat Islam. Langsung, Bu. Gitu. Lanjut, Bu. Tanya, Bu ya. Coba kata Bara' bin Azib. Abbas ini bukan paman Nabi, tapi Abbas bin Ubadah An-Nahdah. Ini orang Yasrib atau orang Madinah. Dia mengatakan. Terus dia menegaskan, semua menegaskan aja sebenarnya untuk diskusi. Konsekuensinya kalian sudah tahu kan, kalian akan diperangi, harta kalian akan musnah. Tahu kan kalian? Itu kata siapa, Pak? Orang Yasrib tadi, untuk menguatkan hati mereka aja. Apa kata salah seorang orang Yasrib? Kami paham dengan resikonya. Sekalipun harta kami ditimpakan musibah kepada kami, terbunuhnya kami atau segala macamnya. Terus dia bertanya, ya Rasulullah, kalau harta kami, anak kami, jiwa kami sudah kami korbankan untukmu, apa imbalan buat kami? Dia dapat minta imbalan. Nabi bilang apa? Imbalan buat kalian surga. Padahal mereka udah kenal surga atau belum? Belum. Tapi Nabi bilang, kan untuk kalian apa? Surga. Apa kata mereka? Kalau begitu bentangkan tanganmu ya Rasulullah, saya baiat kalau mau surga nih. Enggak apa-apa, anak, isi segala macam habis, enggak apa-apa kalau surga. Artinya para sahabat itu, Bu, surga itu nampak di mata mereka. Walaupun surga itu goib. Ibu kelihatan enggak surga itu sama Ibu? Kok nggak kelihatan? Sahabat itu hebatnya, Bu. Surga itu, aduh, baterai lagi habis. Bucut jadi sibuk, bucut jadi. Aduh.
Baterai. Macam-macam aja pengajian saya nih Bu, baterai lah habis. Jadi Bu, apa tadi Bu cerita Bu? Apa yang kami dapatkan? Apa kata Nabi? Surga. Bu, kalau nampak sama Ibu surga, oh, pasti Ibu semangat untuk sholat. Kalau nampak sama Ibu neraka, pasti Ibu akan takut. Makanya kan ketika diciptakan neraka itu Bu, ketika diciptakan neraka disuruh malaikat lihat. Ayo malaikat, coba lihat neraka ini. Kata apa? Kata Allah kepada siapa? Kepada malaikat. Malaikat pas melihat, oh, pasti semua orang tidak akan mau masuk ke dalam ini. Saking azabnya perlihatan. Terus akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih bumbunya di surga. Apa ini neraka itu? Apa bumbunya? Apa bumbunya? Senang-kesenangan, duit riba, berzina, selingkuhan. Isinya senang-senang semua isu-isu. Apa kata malaikat? Kalau ini isinya di sini pasti orang banyak tertarik masuk ke dalam ini. Kata siapa? Kata malaikat. Terus kata Allah, kalau aku perlihatkan ini kepada orang yang beriman, kira-kira gimana? Mereka pasti akan lebih takut padamu. Dan mereka akan berdoa agar terhindar dari apa? Neraka. Itu untuk orang yang beriman. Tapi ketika Allah memperlihatkan apa Bu? Surga. Terus apa kata malaikat? Pasti orang kepengen masuk nih karena keindahannya. Tapi masuk ke surga itu Allah hiasi pakai apa? Pakai susah-susah. Harus sholat, harus tahajud, meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan selingkuh. Apa kata malaikat? Kalau begini malas orang masuk sini nih. Banyak syarat. Tapi orang yang beriman, kata Allah, mereka pasti akan sangat ingin untuk masuk ke sini. Karena mereka tidak akan tertipu oleh dunia. Lanjut Bu ya. Akhirnya bentangkan tanganmu. Kata siapa Bu? Kata siapa? Kata ini. Kata siapa namanya Bu? Abbas bin Ubadah. Bentangkan. Akhirnya Rasulullah bentangkan tangannya. Kan? Kenapa lah dunia ini? Baterai habis macam-macam. Iya Bu. Nah, jadi Bu gitu Bu ya. Bentangkan tanganmu. Akhirnya Nabi bentangkan dan akhirnya Nabi berbaiat. Setelah mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Ibnu Sayyid berkata, dari An-Najjar mengklaim bahwa ini langsung aja lah Bu, ini perdebatan aja. Akhirnya Nabi Muhammad menunjuk berapa orang Bu? 9 dari Khazraj, 3 dari Aus. Untuk apa Bu? Untuk bagi kelompok-kelompok. Jumlah mereka ada berapa tadi Bu? 70. Bagi kelompok-kelompok. Dari suku Khazraj, ini orang pemimpin-pemimpinnya. Maksudnya mereka bertanggung jawab untuk per 10 orang misalnya. Atau per 5 orang. Untuk ngajarin apa Bu? Agama gitu ya. Siapa mereka itu Bu? As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik. Ini cerita sendiri ada nanti. Ar-Rabi' bin Ma'ruf, Abdullah bin Amr, Ubadah bin Samit, sama Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amr. Ini dari suku apa Bu? Khazraj. Ini kalian jadi ketua kelompok lah. Apa Bu bahasanya Bu? Ketua kelompok untuk mengayomi 5 orang ini, orang Islam. 3 dari Aus, siapa Bu? Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Husaimah, sama Rifa'ah bin Abdul Munzir. Ini dari Aus 3 orang ya. Itu jadi apa Bu namanya Bu? Jadi ketua kelompok lah. Jadi bidang-bidang lagi macam gitu lah Bu ya. Enggak satu ini. Lanjut. Akhirnya Bu, ini ceritanya Bu, udah selesai baiat, setan baru tahu. Tahu ternyata setan itu tentang baiat itu. Setan bilang apa? Setelah perjanjian selesai, namun terlambat untuk orang setan itu terlambat mengetahui orang Quraisy. Akhirnya setan berteriak di puncak bukit. Apa kata setan Bu? Nama setannya siapa Bu? Nama setannya Azibul Azibah. Nama setannya Azibul Azibah. Setan itu berteriak. Dia tentu seperti apa Bu? Seperti
laki-laki. Teriak dia setannya. Iya Bu, mana dia? Maaf ya Bu, banyak sekali rintangannya. Baterai lah. Apa kata setan? Orang Quraisy, kata setan. Coba Bu, orang Quraisy, para penghuni rumah, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganutnya? Maksudnya agama Islam itu semua agama Islam, itu celaan, nama celaan Bu. Terus kayak kita kardun, kampret kayak gitulah Bu. Nah, itu agama celaan. Sabia yang bersamanya sungguhnya mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Kata siapa Bu? Setan. Ternyata Bu, pemahaman Ibu tuh Bu, setan itu Bu, dia nggak tahu semuanya Bu. Orang berjanji banyak begitu Bu, dia terlambat tahu ternyata. Jadi kata Ibu, setan itu tahu-tahu juga semuanya, nggak tahu-tahu juga. Ada yang dia nggak tahu juga. Kata Ibu, setan-setan itu hebat-hebat betul. Hebat-hebat betul, dia nggak tahu segala-galanya kalau nggak dia lihat. Kayak Ibu lah, Ibu tahu nggak segalanya? Enggak, sama dengan manusia itu. Kalau Ibu lihat baru Ibu tahu. Satu belajar juga sama kita. Cuma dia memang lebih cepat merembus ruang dan waktu. Tapi dia juga bodoh juga. Ibu tahu kita, ini terlambat dia kasih tahu. Coba dari awal dia kasih tahu. Tentu digebrek, digerebek. Apa Bu? Digebrek apa Bu? Digerebek. 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 Susah saya bahasanya. Susu sebiasa makan rendang Padang ini begini sudah. Digerebek. Untung nggak tahu deh, Pak. Habis itu dia bilang apa? Lalu Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Oh, ini nama setannya Azibul Aqabah. Apa namanya, Bu? Azibul nama. Jadi setan itu punya nama-nama, Bu. Sama kayak Ibu juga punya nama kan? Ini setan Azibul Aqabah. Nama setan berbentuk ular. Ternyata dia seperti ular. Tapi sulit kan Ibu pahamkan ini kalimatnya apa? Kalimat gaib ini masalahnya ini kan sulit ini. Kalau Nabi ngomong gini ya kita begini dia jalan. Demi Allah aku akan berkonsentrasi untuk menghadapimu wahai para musuh Allah. Jadi Nabi bilang apa? Hei setan, aku konsentrasi nanti untuk melawanmu. Tenang aja. Jadi Nabi itu Bu, musuhnya adalah setan. Ibu harus mengikrarkan diri musuh Ibu apa? Setan. Ini tidak berteman sama setan. Lain-lain aja Ibu ini ceritanya. Nabi aja bermusuh sama setan. Allah mengatakan, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian. Maka perangilah. Ini tidak berteman dia sama setan. Ini betul-betul aja ini. Habis itu Bu, kemudian Nabi menyuruh kaum muslimin berpencar. Dah, pulang. Karena udah selesai kan? Pulang ke kemah kalian masing-masing. Pulang. Kalau ketahuan nanti berabe. Jumlah kita sedikit dah. Pulang. Tapi Ibu tahu apa komentar para sahabat Bu? Ketika mendengar setan tersebut, Abbas bin Ubadah An-Nahdah. Yang tadi Bu, yang di atas orang Ansar. Apa kata dia Bu? Ini komentar sahabat tuh Bu. Demi zatmu dan mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau menghendaki kami besok akan membuat, karena kan ini malam kan ceritanya jam 2 nih. Besok nih kalau udah siang nih, penduduk Mina ini kami akan lawan dengan pedang-pedang kami. Orang-orang Quraisy di Mina ini kami akan lawan. Kalau kau izinkan kami perang, walaupun jumlah kami hanya berapa? 70. Ibu tahu nggak? Baru saja masuk Islam, padahal perjanjian tadi itu berlakunya kapan sebenarnya Bu? Di Madinah. Bukan di Mina. Tapi sangat luar biasa iman mereka. Pada hari ini juga kalau kami serahkan nyawa kami untuk membela Muhammad, ya kami serahkan. Nggak ada masalah. Luar biasa kan imannya Bu? Luar biasa nggak? Kalau kau izinkan ya Rasulullah, besok pagi kami perang. Kalau mereka tahu. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kita belum diperintahkan untuk itu. Kata Nabi Muhammad, kembalilah ke kemah-kemah kalian. Mereka pun kembali dan tidur sampai pagi. Tapi pas besok paginya, orang Quraisy kerasa kerusuk Bu. Karena kan suara tadi keras, kayak suara toa Bu. Tahu suara toa Bu? Nggak tahu dari mana asalnya, tapi pakai suara orang Quraisy. Muhammad dan pendukungnya bersiap-siap untuk memerangi kalian. Benar Nabi Muhammad memerangi tadi perjanjian itu? Enggak, orang berjanji masuk Islam aja kan?
Itu pandai-pandai setan aja. Makanya Ibu kalau ada kabar-kabar burung itu kalau itu setan tuh, dengan gitu. Paham gak Ibu tuh? Suruh kita berperang itu tuh kabar yang gak benar itu. Akhirnya Bu, saat berita ini sampai ke telinga orang Quraisy, berangkatlah pemimpin-pemimpin ini. Kerasa kurusuk dia pagi-pagi Bu. Masuk dia kemana Bu? Ke kemah-kemah penduduk-penduduk Yasrib. Tapi mereka salah masuk. Mereka salah masuk. Mereka yang mereka cari, yang mereka masuk itu adalah kemah-kemah orang yang tidak ikut masuk Islam, yang ikut baiat. Kemah-kemah orang lain. Marah-marah dia dari kemah itu. Salah masuk dia. Kalian ya, yang sama Muhammad berbaiat kan? Kalian kan? Orang yang nggak tahu tentu dia bilang apa Bu? Nggak tahu, kami nggak ada baiat malam-malam itu nggak ada. Kata siapa Bu? Kata orang-orang Yasrib. Karena mereka memang nggak masuk Islam. Yang masuk Islam itu yang nggak itu dimasukinnya. Habis itu Bu? Pokoknya dia marah-marah aja bawa itu orang Quraisy. Bu, Ibu bisa paham nggak Bu? Kenapa kok dia marah-marah orang masuk Islam Bu? Orang Quraisy kenapa kok marah-marah orang masuk Islam Bu? Apa sih masalahnya? Apa masalah mereka sebenarnya? Masalah apa sebenarnya Bu? Bu bayangkan dah Bu, menurut Ibu akal Ibu sendiri ya. Ada orang Madinah masuk Islam. Kan Nabi dia bawa nanti kemana? Ke Madinah. Dibawa ke Madinah. Bukankah orang Mekah beruntung Nabi Muhammad sudah pergi jauh kemudian punya tempat baru. Punya tempat baru. Apakah mereka nggak beruntung? Harusnya mereka kan senang karena Nabi Muhammad pergi dibawa sama orang. Betul kan? Nggak ada lagi pengganggu. Tapi kenapa kok mereka benci itu? Apa yang mereka takutkan? Itu namanya paranoid. Apa itu Bu? Terlalu apa tuh namanya itu? Terlalu khawatir. Khawatir. Karena Ibu tahu enggak, nanti ketika Nabi sampai di Madinah, mereka kejar juga Nabi Muhammad ke Madinah untuk mereka perangi. Padahal Nabi Muhammad itu jauh. Ya kan? 500 kilo, enggak akan menyentuh Makkah itu. Tapi mereka sengaja itu setiap pagi petang melempari Nabi pakai anak panah, Bu. Kerjaan mereka itu enggak tahu, Bu. Makanya, Bu, ya, mohon maaf nih, Bu. Kalau saya simpulkan sedikit, Bu. Apa simpulnya itu? Ternyata, Bu, orang Islam ini, Bu, enggak akan dibiarkan jadi orang Islam ini enak-enakan, Bu. Ibu kalau jadi orang Islam, Bu, sampai kemanapun Ibu akan dikejar. Walaupun Ibu di kamar Ibu berkurung, tetap saja Ibu akan dikejar. Kalau bisa Ibu jadi kafir. Tujuannya apa, Bu? Agar semuanya masuk neraka. Agar semua masuk neraka. Tujuannya masuk neraka sebenarnya tujuan siapa, Bu? Setan. Jadi sebenarnya orang yang ngejar-ngejar orang Islam itu sudah kerasukan setan. Kalau memang betul nih sebenarnya hanya karena tutorial daerah, tutorial apa Bu? Daerah, tentu mereka biarkan orang Islam dari Bu. Tapi ingat Bu ya, selagi Ibu orang Islam, walaupun Ibu tinggal di rumah Ibu, reot di dalam kamar Ibu nggak menyebarkan Islam, Ibu pasti dikejar. Tujuannya apa Bu? Agar Ibu kafir. Kalau Ibu kafir, setannya beruntung karena dia punya teman di neraka. Itu susahnya jadi orang Islam itu Bu. Nah, tapi kalau Ibu non muslim dikejar-kejar nggak seperti orang Islam ini? Coba lihat orang non muslim di mana-mana pun dikejar-kejar nggak? Kalau bukan karena kepentingan ekonomi pasti nggak dikejar-kejar, ya kan? Tapi kalau orang Islam ini nggak kepentingan apapun masih dikejar. Itu susahnya di orang Islam ini Bu. Karena kepentingannya itu bukannya kepentingan manusia, tapi kepentingan siapa Bu? Setan. Agar Ibu jadi apa? Kafir. Itu beratnya di orang Islam. Akhirnya Bu, orang Quraisy pulang dia tengah tangan hampa karena dia salah masuk ini kemah. Habis itu Bu, tapi mereka tetap aja mencari Bu. Tetap mencari terus mereka cari terus informasi siapa sebenarnya. Akhirnya Munzir bin Ammar sempat bertemu apa Bu dan diusir oleh kaum Munzir ini orang masuk Islam nih, tapi dia dilepaskan diusir. Tapi Sa'ad bin Ubadah, siapa namanya Bu? Sa'ad bin Ubadah tertangkap. Akhirnya dia apa tuh? Diinterogasi. Sa'ad, ini pemimpin Makkah ini Bu, pemimpin Madinah ini. Sa'ad, kamu masuk Islam ya? Kamu baiat ya? Orang Islam itu nggak pernah bohong Bu. Ya, saya masuk Islam. Saya berbaiat sama Muhammad. Jumlah saya 70, tapi yang lain sudah pulang. Saya tinggal sendiri. Kata siapa?
Ngaku Bu, ibu kira-kira kalau ditanya itu ngaku nggak Bu? Harusnya nggak ngaku, nggak masalah itu kan. Tapi karena iman mereka itu kuat, boleh ngaku aja. Ya aku Islam, jumlahku 70, kami udah bayat, kami udah pulang. Tapi insya Allah nanti Muhammad akan berangkat bersama kami. Dan sahabat-sahabat kami yang muhajir, disebutkannya begitu itu pula lah. Sa'ad bin Ubadah ini jujur betul, dia orangnya ditangkap, dipukul. Ya Bu, ditangkap, dipukul, diseret-seret, dijambak-jambak rambutnya Bu, masuk kota Mekah. Tapi akhirnya ketemu sama siapa Bu? Mut'im bin Adi. Ini orang Mekah Bu, teman dia. Karena Sa'ad bin Ubadah ini dia baik Bu. Mut'im bin Adi ini selalu dibantu sama dia. Ketika Mut'im melihat, Mut'im berkata apa? Hei, kalian pukul siapa nih? Sa'ad bin Ubadah. Kalian tidak tahu kan dia pemimpin kota Madinah. Kalau seandainya kalian pukul dan dia mati dia di sini, ketika kalian akan berangkat apa? Berdagang ke daerah Syam, pasti lewat Madinah dan pulang mesti lewat Madinah. Kalian bermasalah nanti di Madinah nih. Susah kalian berdagang nih. Jangan bunuh dia, jangan pukul dia, mati dan nanti masalah kita. Lepaskan. Akhirnya kata Mut'im bin Adi ini akhirnya Bu, dilepaskan Sa'ad bin Ubadah. Jadi gini Bu, ada aja cara Allah untuk menolong orang Islam itu. Ibu harus tahu hikmahnya gitu. Walaupun dia ngaku begitu, harusnya ada mati itu Bu. Orang preman dipukulin massa banyak-banyak, tapi untung Allah mendatangkan siapa? Mut'im bin Adi. Akhirnya Bu, lepas karena dia ditakut-takuti oleh Mut'im karena dia adalah pemimpin kota Madinah. Saya klik satu lagi pasti Ibu senang sekali. Coba lihat. Ada dia. Oh, masih ada satu lagi. Tapi ini cuma cerita-cerita aja kan. Peristiwa ini mengisahkan betapa besarnya cinta siapa Bu? Sahabat kepada Nabi. Mukmin penduduk Yasrib amat simpati kepada saudara seimannya. Yang mana di mana? Di Mekah. Keimanan tidak luntur di hadapan kekuatan zalim musuh manapun. Walaupun jumlah mereka apa Bu? Sedikit. Ini hanya hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari cerita Nabi Muhammad SAW. Saya ketik satu lagi pasti Ibu senang. Apa yang Bu lihat? Berarti habis. Dah, Ibu mau nanya atau gimana Bu? Silakan. Saat ini untuk larangan terhadap anak itu biasanya agak sulit berdasarkan itu larangan tapi dengan cara yang tidak keras ya kan. Jadi memberitahukannya dengan cara yang bisa diterima oleh anak-anak itu. Nah, itu perbedaannya bagaimana satu larangan itu? Bu, melarang itu tidak perlu dengan kata kasar. Melarang itu cukup dengan kata-kata tegas. Nah, kamu nggak boleh main HP kecuali di hari libur, itu pun hanya 1 jam. Bu liatin. Cukup ngomong kayak gitu. Kalau dia nego-nego, ya enggak. Tapi kalau Ibu kasih, itu Ibu kasih, besok mintanya lagi. Besok mintanya lagi. Kalau Ibu kalah, ya kalah. Ibu tuh harus tegas. Jadi orang tua tuh harus tegas. Nggak perlu kasar. Kalau kasar itu, Bu, maaf Ibu. Anak kalau dikasarin itu memutus, kalau menurut orang psikologi itu, memutus sensorik otaknya 2 juta apa tuh? 2 juta sensorik katanya. Jadi putus-putus Ibu kalau sering dimarahin. Makanya Bu, saya juga mikir-mikir, kenapa kita nggak pintar-pintar banget? Karena mungkin ketika kita kecil banyak sering dibentak-bentak itu. Cukup kalau seandainya Ibu itu ya diinin aja,
Ditegasin tapi nggak perlu dengan kata kasar, sambil cium. Nah, ibu sayang sama kamu. HP ini banyak mudaratnya. Kalau kamu kepengen refreshing, ada waktunya. Ibu akan liatin apa yang kamu buat, apa yang kamu lihat di HP itu. Ibu akan liatin. Itu hanya 1 jam saja, cukup itu. Tapi sambil ibu cium. Sebenarnya bu, anak itu mau perintah atau mau dilarang sama kita itu, paling intinya itu adalah bonding bu. Apa itu bonding bu? Kedekatan hati bu dengan dia. Bu kalau kita punya hati bu dengan dia bu, apa yang kita katakan dia manut tuh. Cuman kalau ibu nggak punya hati sama dia, hati dia nggak sambung sama hati ibu, apapun yang ibu katakan lewat mah. Dan kapan ibu akan mendapatkan itu bonding anak dengan ibu itu? Kapan? Ya ketika dia bayi. Ketika bayi sampai usia 6 tahun itu ketika kuat-kuatnya bonding itu. Ibu, kalau masa-masa itu ibu hilangkan. Itu masa-masa memang berat bagi kita itu. Ibu masa-masa ibu sibuk, suami sibuk. Kalau tidak ada yang mau berkorban satu pun dari suami maupun istri, selesai anak ibu. Nggak akan ada bonding. Kalau nggak ada bonding, bu, omongan ibu itu kayak air ngalir aja sama dia dulu. Tapi kalau ada bonding bu, dengan kasih sayang kita mengatakan, nah ibu sayang sama kamu. Kalau ini tidak baik buat kamu, jangan dilakukan ya. Ikut dia. Itu bu, ikatan ibu. Silakan. Terjadinya kepada cucu ya Ustaz. Jadi sekarang kan ada cucu, kalau anak itu sudah dewasa. Nah itu kita sebagai kakek nenek itu bagaimana ya Ustaz ya untuk melihat bahwa sudah bukan ini kita ya Ustaz. Pendidikan cucu itu pendidikan tanggung jawab ayah dan ibunya, bukan tanggung jawab neneknya. Ibu 2 kali kerja ibu. Anak ibu sudah ibu asuh, cucu juga ibu asuh. Kapan ibu bisa ibadah? Tapi juga nggak bisa masuk ibu sama keluarga anak ibu. Kenapa? Ada orang luar di situ. Siapa dia? Suaminya. Cara mendidiknya itu beda. Makanya ibu, kalau mereka sudah nikah, ibu cuma lihat-lihat jauh aja lagi. Ibu nggak bisa masuk terlalu ikut campur. Kalau ibu ikut campur nanti masalahnya akan ribet. Ini nggak bisa. Makanya ibu, ya ibu sebelum nikah itu ya betul-betul ibu nasihatin anak. Mau apa bu? Saya kalau nasihatin keponakan saya bu yang sudah dewasa, anak saya belum dewasa lagi ber5 tahun. Apa itu? Nah, keponakan saya bilang, kalian kehidupan yang paling benar-benar hidup itu ya setelah menikah. Kalau kehidupan dari 0 sampai usia 25 itu kehidupan main-main aja, belum tahu betul kalian tanggung jawab. Tapi ketika menikah itu tanggung jawab sudah kalian rasakan. Ingat, kalau kalian salah pilih pasangan, hidup kalian akan sengsara sampai mati, kadang-kadang terbawa sampai ke akhirat. Parahnya gitu bu. Salah pilih pasangan yang terjadi apa bu? Sengsara sampai mati, kadang-kadang terbawa sampai akhirat. Mau maaf nih bu, nikah dia dengan pasangannya, gak cocok, cerai. Memang gampang memulai baru lagi? Gampang atau susah? Susah. Sudah beda rasanya. Makanya nikah itu bukan main-main. Makanya ibu tuh wanti-wanti lah. Nah ibu tuh jangan sembarang pilih aja. Betul-betul lah pilih pasangan itu. Baik dunianya maupun akhiratnya lebih utama. Nih enggak sembarang pilih aja. Ketemu orang di pasar nikah yuk, diajak nikah mau di sembarang aja. Ya begitu cari pilih pasangan, harus seleksi. Orang aja pilih jadi PNS sekarang atau ASN sekarang seleksinya ketat. Itu kalau PNS dipecat enggak jadi masalah, betul itu. Ini kalau suami istri dipecat bisa enggak? Masalah betul itu. Kenapa bermasalah? Anak-anak nanti bermasalah. Makanya bu, nikah itu enggak sembarang-sembarang. Ibu orang banyak sekarang sembarang-sembarang aja. Makanya ibu harus berperan ibu terhadap pernikahan anak-anak ibu. Jangankan itu bu, Nabi Muhammad sangat berperan terhadap pasangan sahabatnya. Yang cariin pasangan siapa? Rata-rata Nabi bu ke sahabat. Sahabat itu kalau mau nikah nanya sama Nabi, ya Rasulullah aku mau nikah. Siapa yang cocok buatku? Nabi yang jadikan itu. Ini yang cocok buatmu. Ini enggak, cari-cari sendiri aja. Enggak bisa begitu. Ibu lah berperan. Ibu kadang-kadang demokratisnya kebablasan. Cari aja lah, nah ibu setuju aja.
Apalah ibu setuju-setuju kan nih? Ibu udah capek membesarkan anak, itu ibu setuju-setuju aja anak ibu dibawa ke neraka. Kemana lah ibu nih? Serius bu, tolonglah selektif pilih pasangan anak tuh biar tenang hidup tua ibu. Kalau enggak kan ibu berpikir lagi, cucu saya nakal Pak Ustadz, ibu yang salah pilihkan pasangan. Ibu tenang ibu nakal. Ya pilihkanlah cadangan pasangan yang bagus. Pasti cucu ibu tidak jadi nakal. Ibu ya, sama bu. Boleh lain silakan bu. Ya, Bu. Perjanjian itu kan ada itu berarti 73 ini nggak semuanya masuk Islam. Semuanya masuk. 70 orang. Lalu apakah dibaikan? Nah, tapi kita kan sekarang kalau melihat ada orang yang masuk Islam, dia tidak dibaikan. Maksudnya tuh baik peristiwa baiat ini apakah berakhirnya itu kenapa? Kapan? Lalu untuk yang peristiwa haji itu kan dulu kan cuma sampai Aqabah aja tuh ya. Terus jadi ke Arafah itu bagaimana gitu? Dua pertanyaannya Bu Cut ya. Yang pertama, baiat itu hanya untuk nabi dan pimpinan tertinggi orang Islam. Baiat itu aja inti, itu pendapat yang terkuat. Tidak ada baiat, tidak ada janji setia kepada selain nabi. Janji setia itu hanya siapa Bu? Kepada nabi. Jadi kalau kita orang Islam nggak perlu baiat kepada orang yang mengislamkan kita, nggak perlu. Kenapa? Baiat ibu itu cuma satu, kepada siapa dia? Allah dan Rasulnya. Dah selesai. Orang yang mengislamkan atau guru ibu segala macam itu nggak perlu ibu baiat dengan dia. Karena ibu boleh berjanji setia. Kalau ibu berjanji setia nanti ibu jadi itu syirik. Jadi janji setia itu hanya siapa? Untuk Allah dan Rasul. Kalau ke Nabi cocok. Kalau masih hidup Nabi cocok ibu baiat. Tapi kalau nggak ada Nabi tak ada baiat. Itu satu Bu ya. Kapan berakhirnya? Meninggalnya Nabi selesai baiat. Tapi sekarang banyak kan orang istilah pakai baiat banyak kan? Baiat itu sebenarnya itu apa aja tuh? Kata-kata pengambilan kata, tapi mereka tidak terlalu terikat dengan perjanjian itu. Tapi kalau bisa kata-kata itu jangan dipakai lah. Kenapa Bu? Karena akan membingungkan. Kalau bisa baiat itu hanya untuk siapa Bu? Kata-kata itu untuk Allah dan Rasulnya. Selesai. Nabi meninggal, tidak ada baiat selain untuk Nabi. Itu pendapat jumhur ulama. Ya, satu. Kemudian yang kedua, kapan lagi dimulai haji seperti sampai ke Arafah? Pada tahun ke-8 Hijriah, pelaksana haji pertama itu diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. 8 Hijriah, Bu. Berarti sudah 8 tahun Nabi di mana, Bu? Di Madinah. Dan Nabi melaksanakan utuh kapan itu, Bu? Tanggal tahun 9 Hijriah. Nah, itu mulai ke Arafah lagi, Bu. Jadi mulai ke Arafah tahun berapa Bu? Utuhnya tahun berapa Bu? 9 Hijriah. Tapi sudah diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Jadi Bu, orang yang haji pertama tapi Nabi nggak ikut dalam haji itu Bu, adalah Abu Bakar dan beberapa orang sahabat setelah penaklukan kota Mekah. Itu haji pertama. Kan kota Mekah itu dilakukan tahun ke-8 Hijriah bulan Ramadan. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 4 bulan. Abu Bakar masih di Mekah untuk memantau Mekah. Sekaligus Nabi perintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Abu Bakar hajilah, diajarkan sama Nabi cara haji. Tapi Nabi tidak haji ketika itu. Nabinya pulang ke Madinah tahun ke-9 Hijriah baru Nabi haji. Namanya apa? Haji wada. Haji wada, haji pertama dan haji terakhir untuk Nabi. Jadi Nabi hajinya hanya berapa kali Bu? Sekali seumur hidup. Karena tahun 10 Nabi Muhammad meninggal dunia. Gitu Bu ya. Jadi Nabi itu itulah pelaksanaan haji sampai ke Arafah. Kapan itu? Tahun 9 Hijriah. Nabi bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah haji kalian seperti haji-haji kami. Nah, itu kata Nabi. Itu hadis itu Bu. Jadi cara pelaksanaan haji enggak sampai Mina lagi ya, kata Nabi. Sampai mana?
Arafah. Karena Nabi bersabda al-hajjul Arafah. Haji itu apa? Arafah. Mana puncak dari haji apa? Arafah. Kan? Apa kata Nabi SAW? La hajja liman Arafah lah. Tidak ada haji bagi orang yang tidak ke Arafah. Rukun berat itu Bu, di Arafah itu. Itu Bu, tahun 9 Bu. Silakan Bu. Itu kan Arafah itu bukan masuk kawasan haram ya. Justru kenapa Rasul itu memilih di luar kawasan haram gitu untuk haji yang apakah yang khususnya adalah bisa haji atau bukan gitu kan? Tentu itu perintah Allah Bu, sudah dimulai dari semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menerangkan bahwa orang Quraisy itu merubah-rubah agama. Sebenarnya Ibrahim itu hajinya sampai mana Bu? Arafah. Dulu pelaksanaan haji sampai Arafah. Cuman orang Quraisy itu fanatik. Ini ceritanya fanatik apa Bu ya? Fanatik daerah lah. Ini kan tanah haram dan sini aja lah. Dan saya sana. Itu gaya-gayaan aja awalnya tuh Bu. Akhirnya apa? Nah, itu. Padahal dari Nabi Ibrahim haji itu sebenarnya apa Bu? Arafah. Tentu Allah yang suruh kenapa ke Arafah. Tentu hikmahnya banyak Bu. Arafah itu adalah mula manusia tahu tentang dirinya. Kan Arafah itu kan pertemuan sebab Bu? Adam dan Hawa. Di sanalah Adam dan Hawa mengenal jati diri sebenarnya sebagai manusia apa sebenarnya saya. Di situ harusnya Ibu mengungkapkan diri Bu. Sebenarnya saya ini siapa ini? Ibu Bu, kalau Ibu tahu di Arafah itu Bu, Ibu ya, saya kan jalan kaki Bu. Naik ke atas bukit yang agak tinggi Bu, lihat. Apa yang Bu lihat? Manusia, kayak di padang mahsyar, ini jalan ke sini, jalan ke sana, tak tahu kita kemana lah arah orang ini nih. Apa tujuan hidup nih? Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang cari makan, ada yang cari toilet, ada yang duduk-duduk aja, ada yang ngobrol, macam-macam kayak manusia Bu. Di situ bukan kenal. Apa tujuan hidup sana? Bu kalau naik ke atas Bu, sejauh mata memandang Bu, mutih manusia semua. Ibu akan merasakan di sana seperti padang mahsyar. Kalau Ibu di Ka'bah itu tidak terlalu banyak yang Bu lihat Bu. Tapi kalau di Arafah kan padang luas Bu. Rasa di padang mahsyar, rasa dihisap kita rasanya itu Bu. Cobalah Bu rasakan. Ibu jangan di bawah, naik ke mana Bu? Atas bukit agak tinggi Bu. Ibu mau lompat dari atas bukit tidak mati Bu saya rasa. Kenapa? Ibu akan nimpan orang dulu. Saking ramenya orang tuh. Itulah Bu kira-kira Bu ya. Saya pas melihat itu Bu baru sadar. Di situ banyak menyadarkan orang Bu, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan naik ke atas bukit berdua dengan Atha bin Abi Rabah, itu gurunya Bu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Atha, guru dia deh, guru. Coba lihat. Ini semua rakyat saya nih. Agak bangga dikit. Habis itu Atha mengatakan, sekarang mereka rakyatmu yang bisa kau perintah, besok mereka akan menuntut kepadamu atas kekurangan hak mereka. Langsung menangis semua. Oh, banyak betul orang yang akan nanti apa? Menuntutku. Nangis langsung Umar bin Abdul Aziz. Di situ banyak menyadarkan orang. Cuma kita yang salah. Apa Bu? Yang nggak bisa ngambil hikmah itu. Kita di Arafah ngobrol aja. Apa lah itu? Apa lah itu? Harusnya introspeksi diri. Kita ini siapa? Di tengah orang banyak itu siapa? Banyak orang sadar orang di situ Bu, di Arafah itu. Intinya menyadarkan diri. Si Arafah itu mengenal diri. Arafah. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya berarti tidak akan mengenal Tuhannya. Jadi tentu adalah perintah Allah ya Bu ya. Enggak pandai-pandai Nabi. Nabi mana bisa membuat syariat Bu. Yang membuat syariat siapa? Allah. Semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi hanya mengembalikan seperti hajinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah Ustaz yang tadi sampaikan, terima kasih. Biasa khair Ustaz atas ilmu. Semoga bisa sesuai amal hasanah. Kepada Ustaz mohon
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah rabbil alamin fil awwalin. Alhamdulillah rabbil alamin fil akhirin. Alhamdulillah rabbil alamin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah. Bersyukur kepadamu telah menyehatkan badan kami, Kau telah memanjangkan umur kami, Kau telah memberikan kesempatan kepada kami menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan di bulan yang lalu. Dan sampai sekarang kami masih bisa menambah amal-amal taat kami. Terima kasih ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-hamba-Mu yang selalu tunduk kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami berharap sampai-sampaikanlah kami nanti di bulan Ramadan berikutnya ya Allah, agar kami bisa menambah-nambah amal kebaikan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sebentar lagi kami di antara saudara-saudara kami ada melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, terimalah haji mereka dengan haji yang mabrur, usaha mereka usaha yang halal. Jadikanlah mereka orang-orang yang suci seperti mereka dilahirkan oleh orang tua mereka kembali, dan tidak ada balasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji kecuali surga. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana aslih lana dinina allati hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah hidup di dunia kami, karena ini adalah kehidupan kami saat sekarang ini ya Allah. Di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami ya Allah. Di antara kami ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang mendidik anak istrinya, suaminya, pasangannya. Jadikanlah anak istri kami, cucu kami soleh solehah, penyejuk pandangan mata kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kasihanilah mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang halal lagi baik ya Allah. Berikan kami kesehatan ya Allah, agar kami bisa beribadah sekuat kami untuk menambah amal-amal pahala kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika nanti kami meninggal dunia, jadikanlah kuburan kami tempat peristirahatan yang paling indah buat kami ya Allah. Tapi kami berharap mudah-mudahan nanti yaumil mahsad, yaumil hisab, mudahkanlah hisab kami ya Allah. Kami berharap mudah-mudahan nanti Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Hindarkan kami dari api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian